Selamat datang di channel Yuda Gani Mobil. Hari ini saya mau bahas kondisi mobil pesanan Pak Ade dari Serang, Banten. Pak Ade ini sudah beberapa kali order di kami. Pertama Ford Escape, kemudian setelah 1 tahun dipakai dijual lagi dan kita juga yang bantu jualkan. Kebetulan ada yang order Ford Escape juga, jadi alhamdulillah deal. Dan hari ini Pak Ade order kembali Daihatsu Sirion tahun 2013, transmisi otomatis. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Ade sudah mempercayakan kepada kami. Di channel ini selain Anda bisa pesan mobil bekas sesuai yang Anda cari, Anda juga dapat informasi harga pasaran saat ini. Kemudian dapat informasi spesifikasi lengkap mobil yang kami review dan cara inspeksi unitnya. Jadi Anda dapat banyak referensi dari video ini. Semua mobil yang dipesan di channel ini saya akan review secara detail seperti di video ini. Ini untuk data kami dan data pemesan. Karena semuanya kita bantu. Misalnya mobilnya kotor kita salon, waktunya ganti oli kita ganti oli dulu, perbaikan eksterior atau ganti ban. Semuanya kita bantu. Jadi ketika mobil ini dikirim ke rumah pemesan pastinya akan ada perbedaan. Saya akan bahas kondisinya mulai dari eksteriornya. Headlamp bagian kanan ini utuh, tidak ada yang pecah. Bumper depan ini sudah pernah dicat ulang. Pengecatan ulangnya baik. Kondisi saat ini namanya juga mobil dipakai ya. Ada lecet di bawah sini, tidak bisa dipoles karena luka. Pecah parah sih tidak ada. Fog lamp bagian kanan ini utuh. Grillnya, chrome-nya masih baik. Overall bumper depan ini pecah parah tidak ada. Tapi jika kita lihat secara detail memang ada yang baret yang tidak bisa dipoles. Jika ingin sempurna mulus total dicat ulang. Satu bumper, hitungannya satu panel 500.000. Fog lamp bagian kiri utuh, hanya dia ada jamur kotor. Ini bisa dibuka, dibersihkan, kemudian disilan ulang. Satu lampu 100.000, masuk ke spesialis lampu. Headlamp bagian kiri utuh. Kap mesin kondisi catnya masih baik sekali. Saya akan ukur ketebalan catnya dengan alat coating thickness 91,5 mikron. Jadi masih original cat dari kap mesin ini. Velgnya masih original 14 inci. Tidak ada pecah, tidak ada bengkang, layak dipakai. Baret halus wajar ya, namanya juga mobil dipakai. Di samping bisa mulus total dicat ulang, hitungannya satu velg 150.000. Kemudian produksi bannya di tahun 2018. Masa pakai ban itu 4-5 tahun, produksi di tahun 2018 masih bisa spare 1 tahun lah dipakai. Ketebalan di 6,06 mm. Jadi masih layak dipakai untuk ban depan kanan ini. Liner fender bagian kanan utuh. Kampas rem bagian depan kanan minta waktunya diganti. Nah ini kampas remnya di atas, besinya di bawah. Sudah minta waktunya diganti karena tipis ya, namanya juga pemakaian. Untuk kampas rem ini hitungannya jika mau diganti satu set kanan kiri 600.000 yang original. Nah ini ya, kampas remnya terlihat, mudah-mudahan terlihat. Nah ini kampas remnya itu di atasnya, besinya di bawahnya. Satu set 600.000 itu berikut dengan pasang. Spakbor depan kanan kondisi catnya baik dan catnya masih original 65,3 mikron. Spion bagian kanan ini
Baret-baret halus ada. Mikasen bagian kanan ini ada yang retak tapi belum masuk air. Ini banyak di marketplace, berikut dengan pasang 200.000. Jika spion mau dicat ulang juga bisa, kanan kiri hitungannya satu panel. Pilar-pilar ini kondisi catnya baik dan catnya masih original rata-rata sampai ke atas sama, catnya masih original. Tidak ada pecah, tidak ada bule, hanya di bagian spoiler. Hitungannya spoiler ini jika mau dicat ulang satu panel. Ban belakang bagian kanan produksi di tahun 2021. Masa pakai ban itu 4 sampai 5 tahun. Produksi di tahun 2021 masih layak dipakai. Masih panjang pemakaiannya. Tebalan juga di 7,29 mm. Jadi masih layak sekali dipakai untuk ban belakang kanan ini. Velg rata-rata di samping lecetnya, pecah bengkang tidak ada. Hitungannya tadi jika mau dicat ulang 150.000 satu velg. Pengereman bagian belakang tromol sudah kita cek mulai dari parking brake dan remnya. Kampas rem bagian belakang masih bagus. Fender belakang kanan kondisi catnya baik, hanya ada sedikit luka di sela-sela pintu. Overall tidak ada pecah parah. Nah, di bagian sela-sela pintu ini bekas membuka pintu kena tembok. Jika ingin mulus total dicat ulang. Dan rata-rata catnya masih original. Ini nilainya masih di bawah 100 mikron, itu masih original. Dan untuk semua pilar utuh. Ada las titik pabrikan seperti ini. Jadi jelas mobilnya belum pernah ngeguling, belum pernah ada tabrakan keras dari samping. Silar pintu juga sudah pasti utuh karena catnya masih original. Jadi jelas mobil ini bagian samping kanan tidak ada bekas tabrakan keras karena catnya juga rata-rata masih original. Pilar A, pilar B, pilar C, semuanya sudah kita cek utuh. Jika pernah ada tabrakan keras pastinya akan dicat ulang dan tebal dempul, dan mobil ini catnya masih original. Jadi jelas tidak ada bekas tabrakan keras. Dan ini untuk bagian belakangnya, stop lamp bagian kanan utuh. Bagasi belakang ini catnya masih original. Emblem semuanya komplit. Nah ini ya masih di bawah 100 mikron, masih original. Ada rear wiper, rear defogger. Kemudian stop lamp bagian kiri utuh. Bumper belakang ini sudah pernah dicat ulang. Kondisi saat ini tidak ada pecah parah. Reflektor bagian kiri utuh. Ada sensor mundur 4 titik utuh. Overall bumper belakang ini baik kondisinya catnya. Pegas hidroliknya kiri dan kanan masih bisa menahan bagasi, tandanya masih bagus. Dan ini untuk bagian bagasi belakangnya. Trim bagian kanan utuh, bagian kiri utuh, kotor-kotor sedikit bisa hilang nanti di salon. Partisi ini juga masih disimpan. Bahan serep posisinya di bawah sini. Saya akan ukur ketebalan bahan serepnya. Masih bagus sekali, dapat di 8,84 mm. Sepertinya belum pernah turun. Marker pabrikannya juga masih ada ya. Toolkit kunci roda dongkrak ada. Di sini kotor, bisa hilang nanti di salon. Silar bagasi belakang ini utuh. Dan ini untuk rear cross membernya. Las titik pabrikan, semuanya masih presisi. Jadi jelas mobil ini bagian belakangnya belum pernah ada tabrakan keras dari belakang. Karena mulai dari bagasinya catnya masih original, silarnya utuh, dan rear cross membernya utuh. Ban belakang bagian kiri produksi di tahun 2021 sama rata dengan kanan. Ketebalan masih 7 mm, jadi masih layak dipakai. Velg juga rata-rata tidak ada pecah, tidak ada bengkang, hanya ada lecet-lecet pemakaian di samping. Hitungannya tadi jika mau dicat ulang 150.000 satu velg. Untuk kampas rem bagian belakang kanan kiri sudah kita cek mulai dari parking brake-nya, dan remnya masih bagus, kampas remnya bagian belakang. Fender belakang kiri
kondisi catnya baik, ketebalan catnya 167 mikron. Sudah pernah dicat ulang satu kali untuk fender belakang kiri, dan pintu bagian belakang kiri ini juga pernah dicat ulang. Ini 119 mikron. Ketebalannya masih baik, tidak ada dempul tebal, dan untuk kondisinya juga tidak ada pecah parah. Lecet-lecet sedikit ada ya. Jika ingin mulus total dicat ulang. Spion bagian kiri kondisi catnya baik, mikasen bagian kiri ini utuh, spakbor depan kiri kondisi catnya baik dan masih original catnya. Ban depan bagian kiri produksi di tahun 2018. Sama dengan depan kanan, ketebalannya 6 mm. Jadi masih layak dipakai untuk ban depan dan ban belakang. Kemudian untuk velg rata-rata semuanya tidak ada pecah, tidak ada bengkang, hanya ada lecet-lecet wajar saja. Jika ingin dicat ulang semua keempat velg, hitungannya 500.000. Liner fender bagian kiri utuh, dan untuk kampas rem bagian depan, ini kampas remnya agak tipis ya, terlihat di kamera. Jadi baiknya saran saya diganti. Yang tadi saya jelaskan 600.000 itu kanan kiri satu set berikut dengan pasang. Mobil ini catnya rata-rata masih banyak yang original di kap mesin, di pintu, di pilar, di bagian atas, bagasi, dan yang pernah dicat ulang di bumper, di pintu bagian belakang kiri, fender belakang kiri, dan yang pernah dicat ulang juga sudah kita ukur dengan alat coating thickness. Ketebalannya masih baik, artinya hanya pernah ada lecet di cat ulang, jadi tidak ada dempul tebel. Dan untuk kondisi saat ini, namanya juga mobil dipakai di bumper depan, di sela-sela pintu. Lecet-lecet ada di spion, tapi tidak banyak. Berikut dengan velg itu ada 3 panel. Jika ingin diperbaiki, dicat ulang, bisa saya bantu. 3 panel itu 1.500.000. Tapi ini bagaimana pemesan. Jika pemesan tidak masalah di bodi lecet, namanya juga mobil bekas ya, bisa dilewat. Ini bukan PR fatal. Jadi misalnya mau dipoles saja, poles juga perlu untuk menghilangkan baret-baret halus. Itu bisa hilang masuknya nyalon poles itu. Mulai dari poles bodi, ruang mesin dibersihkan, interior, bagasi belakang. Untuk jenis city car, hatchback atau sedan di tukang salon langganan saya 500.000. Dan mobil ini rata-rata catnya masih original. Untuk apron, cross member, pilar, bullhead, sealer semuanya utuh. Jadi jelas mobil ini tidak ada bekas tabrakan keras. Mesinnya 1300 cc, 4 silinder, tenaganya 90 PS, torsinya 115 Nm. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke 2 roda depan. Lewat mobil ini transmisi otomatis konvensional 4 speed. Dan untuk konsumsi bahan bakarnya, review tes rata-rata dalam kota 12-13 km per liter. Dan untuk rute luar kota 15-16 km per liter. Dan ini suara mesinnya halus, standar, normal, tidak ada suara-suara kasar. Dari dalam mesin ini juga pembakarannya masih bagus sekali, tidak ada asap keluar, tidak ada oli dan air mengumpul, dan tidak ada kerak-kerak. Jadi jelas mesinnya normal. Kemudian air radiator juga masih menggunakan air coolant, jadi masih bagus pendinginannya. Untuk packing dan seal di bagian engine, packing cover valve kering, gearbox atas kering, dan ini untuk bagian bawahnya, selas roda bagian kiri kering, karter gearbox matic kering, seal kerkas kering, karter mesin kering, seal as roda bagian kanan juga kering. Tidak ada yang minta waktunya diganti untuk packing dan seal, semuanya masih kering banget. Karter mesin juga kering. Mobil ini kilometernya 63.000, dan untuk catatan penggantian oli mesin berikutnya ada di 67.000. Ganti oli mesin berikutnya. Olinya ada sesuai di takarannya. Ini hasil tes oli mesinnya. Kita tunggu beberapa saat. Alat ini sedang membaca olinya. 73,3%. Sesuai, alat ini menunjukkan oke. Ganti oli berikutnya di 67.000. Dan untuk jenis
Gearbox AT konvensional bisa dicek, ada dipstick olinya. Tidak ada catatan untuk penggantian oli transmisi otomatis, tapi olinya masih sesuai pas di takerannya. Ini hasil tes oli transmisi otomatisnya. 46,2%. Alat ini masih menunjukkan oke. Artinya olinya masih ada, masih bagus, tapi tidak ada catatan. Saran saya diganti karena tidak ada catatan ya, agar pemesan juga tahu ke depannya jika ada catatan. Ketika diganti nanti diberikan catatan. Untuk penggantian oli transmisi otomatis normal itu 500.000. Jika mau dikuras di bengkel resmi flashing 850.000. Minyak rem menggunakan jenis minyak rem DOT 3. Saya akan sesuaikan di DOT 3. Di 1,5%, alat ini menunjukkan oke, tidak ada kadar air yang tinggi. Jadi sepertinya pernah dikuras, minyak rem masih bagus. Aki menggunakan aki 35 ampere. Ini hasil tes kesehatan akinya. 35 ampere. CCA 300. Place white. Replace. Sudah minta waktunya diganti. Pas waktu inspeksi sebelum dibayar juga sudah saya sampaikan kepada pemesan, untuk aki ini sudah lemah. Pas start engine juga agak berat. Baiknya diganti karena bisa merusak eco. Untuk penggantian aki bisa tukar tambah. Untuk jenis 35 ampere aki basah seperti ini bisa di 700 ribuan sampai 900 ribu yang aki kering merek GS. Dan untuk kap mesin ini belum pernah dibuka, silernya utuh, peredam masih bawaannya warna putih itu seperti ini ya, ada nguning hitam, ini bisa dibersihkan di salon. Cross member depan apron, bullhead, plastik pabrikan semuanya utuh. Jadi jelas mobil ini bagian depannya juga tidak ada bekas tabrakan keras karena semuanya utuh. Kunci masih dapat 2, masih original, remote-nya ada, dapat 1. Remote-nya aktif. Inilah door trim bagian driver. Detailnya utuh, tidak ada yang cacat. Kotor-kotor ada, namanya juga mobil dipakai. Bisa hilang di salon. Kaca film bagian driver, kondisinya baik. Power window-nya, autonya juga masih aktif. Kaca film bagian depan kiri, kondisinya utuh. Power window-nya aktif. Kaca film bagian belakang kiri, kondisinya utuh. Power window-nya aktif. Kaca film bagian bagasi belakang, kondisinya utuh. Kaca film bagian belakang kanan utuh. Power window-nya aktif. Electric mirror, tombolnya di sini. Bagian kanan aktif. Electric mirror bagian kiri aktif. Semuanya berfungsi dengan baik. Door trim depan kiri kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Plafon bagian depan kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Sedikit-sedikit kotor bisa hilang nanti di salon. Joknya masih original fabric. Bagian penumpang depan ini kondisinya baik, tidak ada yang cacat. Kotor-kotor sedikit ada, namanya juga mobil dipakai ya. Bisa bersih di salon. Bagian driver juga utuh. Inilah door trim belakang kanan. Kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Bagian belakang kiri sama kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Plafon bagian belakang ini kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Hand grip semuanya komplit, model fix. Seat belt juga sampai belakang sini dapat. Jok belakang ini sama, masih original, fabric dan kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Mobil ini juga tidak ada bekas banjir, besi-besi di jok tidak ada karat, besi-besi di atas dashboard ini juga tidak ada karat. Ini. Jadi jelas mobil ini tidak bekas banjir. Dan ini surat-suratnya. Mobil ini pajak per tahunnya PKB-nya 1.543.500. Saat ini pajaknya hidup bulan 5 2024, plat 2027. Mobil ini tangan kedua, kelengkapan faktur masih disimpan, keaslian BPKB, surat-surat ini semuanya sudah kita cek, semuanya sesuai, nomor rangka dan mesin juga semuanya sudah kita cek sesuai.
Kontak ACC sudah on, soket OBD2 sudah terpasang, dan ini hasil diagnosanya. Auto scan. Scan sedang berlangsung, kita akan tunggu sampai 100%. Di sini sudah terlihat ya, AT bagus, IPS bagus, semuanya pas, no fault. Tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Jadi jelas mobil ini kelistrikannya bagus. Kilometernya 63.000. Dan ini kondisi setirnya masih seperti baru, tidak ada yang lecet, tidak grepes, masih kulit jeruk, masih kencang. Chrome yang ada di setir ini juga emblem Daihatsu masih bagus sekali. Untuk pedal rem dan gas memang di cover ya, tapi jika kita buka pastinya bagus. Dan mobil ini ada buku servisnya, ada manual booknya, tapi tidak servis record, hanya pernah servis beberapa kali saja ke bengkel resminya. Nah ini 2015. Jadi untuk mengecek odometer itu pertama harus ada buku servisnya dan harus servis record. Tahun ke tahun semuanya ada sampai terakhir 2023. Baru bisa dikatakan mobil itu servis record dan original kilometernya. Tapi jika ada buku servisnya seperti ini, tidak ada histori servisnya, mobil ini tidak bisa dikatakan servis record. Jadi untuk mengecek odometernya paling kita melihat dari ciri-ciri. Dan kita bisa lihat dari setir yang masih kulit jeruk, masih seperti baru. Artinya mobil ini bukan ciri-ciri mobil kilometer tinggi. Cat juga masih banyak originalnya, interior juga auranya masih baik sekali. Jok masih tebal, tidak ada yang keriput. Jadi kilometer 63.000 masuk akal. Manual book juga masih disimpan. Dan untuk penggantian oli catatannya ini 67.000. Ganti oli mesin berikutnya. Yang tidak ada catatan itu penggantian oli transmisi otomatis. Biasanya di setiap 50.000 km ganti. Ketemu lagi 100.000 km. Takutnya tidak diganti di kilometer 50.000-nya. Jadi saran saya diganti. Kemudian nanti dicatat agar kedepannya tahu ganti oli berikutnya itu kapan. Tapi hasil tes olinya tadi baik. Jadi bisa nantilah ganti oli transmisi otomatis ya. Kemudian untuk indikatornya ini tidak ada yang dimatikan. EPS, cek engine, tekanan oli, aki. Saya akan nyalakan mesinnya. Nah itu ya, agak berat ketika start engine. Tadi kita sudah tester, akinya replace, minta waktunya diganti. Jadi baiknya diganti karena bisa merusak electronic control unit jika dipaksakan lemah ya. Setelah mesin hidup, indikator cek engine, tekanan oli, aki semuanya mati, tandanya kelistrikannya normal. Dan hasil diagnosanya tadi pas semua, no fault. Jadi jelas ya, mobil ini kelistrikannya bagus. Power steering ini juga enteng. Ini saya memakai tangan kiri, klakson aktif. Kaca film bagian depan ini kondisinya bagus. Kacanya juga tidak ada yang baret. Karet wipernya masih baik. Ngipasnya masih detail. Airnya juga aktif. Wiper belakang aktif. Airnya juga hidup. Ngipasnya masih detail. Karet wiper depan dan belakang masih bagus. Ventilasi AC bagian kanan kondisinya bagus. Dashboard kondisinya bagus. Ventilasi AC bagian kiri bagus. Laci masih bagus. Kemudian ventilasi AC bagian tengah kondisinya masih bagus. Head unit masih original bawaannya. Aktif. Sudah ada Bluetooth. USB juga ada ini. Aktif. Lampu-lampu juga semuanya aktif. Dan ini tuas transmisi otomatisnya, gear AT 4 speed konvensional, sudah ada shift lock untuk parkir paralel. Maticnya sudah kita coba mulai dari mesin dingin sampai panas, masih normal, masih baik. Kemudian untuk AC-nya juga dingin, saya akan tes dengan alat termometer dan kecepatan angin dari 30,3 derajat Celcius ya. Saya akan tempelkan di sini. Ini kecepatan 1.
dapat di 1,9, bagus. Sampai 26 derajat Celcius itu termasuknya AC-nya masih dingin. Saya sudah sering review mobil yang AC-nya tidak dingin. Itu tidak akan dapat di 26 derajat Celcius suhunya. Dan saat ini mobil ini sudah dapat di 23,6 derajat Celcius. Ini juga masih bisa kan turun lagi. Jadi jelas mobil ini AC-nya dingin. Di paling bawah sini ada soket lighter, ada 2 buah cup holder, kemudian ada laci, parking brake masih pendek, masih bagus tandanya, kampas rem bagian belakangnya. Seat belt ini juga fungsinya, keadaannya masih bagus. Hand grip fungsinya, keadaannya masih bagus. Sun visor bagian penumpang depan, ada vanity mirror, keadaannya fungsinya masih bagus. Lampu-lampu kabin ini juga semuanya aktif. Spion tengah fungsinya, keadaannya masih bagus. Sun visor bagian driver sama ada vanity mirror. Masih baik kondisinya, hanya ada kotor-kotor sedikit ya. Wajar, namanya juga mobil dipakai. Jika ingin mulus total interior ini di salon. Jadi beginilah kondisi mobil pesanan Pak Ade dari Serang, Banten. Untuk kaki-kaki mobil ini juga tidak ada perbaikan, masih senyap, masih normal. Mobil ini layak sekali dibeli. Pertama, tidak ada bekas tabrakan keras, tidak bekas banjir, dan kilometer tidak tinggi. Ketiga poin tersebut di mobil bekas itu sudah bagus sekali. Yang namanya mobil bekas dipakai, yang bekas tabrakan banyak, yang bekas banjir juga banyak, yang kilometernya tinggi juga banyak. Dan mobil ini masuk di kategori mobil yang layak sekali dibeli. PR-nya masih di batas wajar. Mobil ini pembelian di harga 90 juta. Berikut dengan rapi-rapi, kemudian jasa, totalnya di 99.500.000. Jadi jika Anda ingin pesan juga unit seperti ini di kami, untuk update harga saat ini Daihatsu Sirion tahun 2013, dana aman di 90 juta sampai 100 juta. Dana tersebut sudah total, sudah berikut dengan spare dana untuk rapi-rapi unitnya. Jika kita memutuskan beli mobil bekas, pasti ada saja yang perlu dirapikan. Perbaikan bodi, ganti oli, ganti ban, ganti kampas rem, biasanya ada saja. Jadi harus ada spare dana jika kita memutuskan beli mobil bekas. Dana tersebut sudah total berikut dengan jasa juga. Dan sebenarnya pemesan bisa menentukan budgetnya. Misalnya untuk detail perbaikan di mobil ini kan banyak yang tidak fatal. Misalnya perbaikan bodi mau dilewat lumayan 1.500.000. Kemudian jika rezeki dapat mobilnya PR-nya sedikit, kemudian pemesan juga bisa cari sendiri unitnya di OLX atau di marketplace Facebook. Pemesan sendiri yang nawar langsung ke ownernya, misalnya dapat harga murah misalnya, atau unitnya infonya dari kami. Kemudian pas waktu transaksi, pemesan sendiri yang nawar langsung ke ownernya juga bisa. Jadi jika memang dapat harganya murah misalnya, lagi rezeki, PR-nya sedikit, ya jelas dana dari 100 juta pastinya akan ada sisa. Karena semua kita terbuka, tidak ada yang kami tutup-tutupi. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Jika Anda tertarik dengan channel ini dan ingin mengikuti video-video kami berikutnya, silakan Anda subscribe. Tekan juga loncengnya agar dapat notifikasi ketika kami upload video terbaru. Kemudian jika Anda ingin bertanya, misalnya Anda sedang cari mobil apa, pengen dapat unit apa, Anda bisa tanyakan di postingan terbaru Instagram saya. Silakan follow Instagram saya. Dan untuk kontak pemesanan bisa dilihat langsung, kontaknya ada di sini. Ingat, nomor ini hanya ada satu yang saya pajang di video YouTube ini dan di bio Instagram. Tidak ada nomor lagi, hanya ada nomor ini saja. Hati-hati dalam berbelanja online. Kemudian untuk proses masuk pesanan, 1 bulan saya buka pesanan 1 sampai 2 kali di setiap 5 list pesanan tersisa. Jadi jika Anda ingin pesan mobil di kami, silakan Anda WhatsApp terlebih dahulu. Jelaskan mobil apa yang dipesan. Nanti kita akan jelaskan total harganya. Kita akan kirim prosedurnya. Jika Anda sudah setuju dengan harga yang kita ajukan, sudah setuju dengan prosedurnya, sudah fix mau masuk pesanan, silakan Anda konfirmasi waiting list atau booking slot. Karena di hari kami buka pesanan, yang akan kita kabari yang sudah waiting list. Silakan ditunggu sampai 5 list pesanan tersisa. Untuk melihat update pesanan tersisanya di story Instagram saya dan di status WhatsApp.
Ketika Anda sudah WhatsApp kami, kita akan save, jadi Anda sudah bisa lihat status WhatsApp kami. Mohon maaf jika ada yang belum kami balas pesan WhatsApp-nya, karena memang kami balasnya bertahap, satu per satu. Jadi mohon maaf, silakan ditunggu. Pasti kita akan balas pesan Anda. Terima kasih banyak, sampai berjumpa di video saya selanjutnya.